Alhamdulillahi rabbil alamin allazi yasri ilaiha an-nasu min kulli fajjin amiqin at-taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk langkah yang pertama adalah kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita yang Allah wajibkan satu kali dalam seminggu, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah yang merupakan fardu ain bagi umat Islam laki-laki balik dan berakal. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat roh junjungan kita, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita, yang tidak tahu dengan agama, yang tidak tahu dengan Allah sang penciptanya, kepada alam yang diterangi dengan Al-Quran, dengan akidah yang beliau bawa. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa yang paling tajam di atas dunia ini bukanlah pedang, tetapi yang paling tajam di atas dunia, kata Imam Al-Ghazali, adalah lidah manusia. Lidah manusia itu tidak bertulang, dia lentur, tetapi dengan kelenturannya bisa melukai dan tidak bisa menyembuhkannya. Kenapa seorang ulama besar berani mengatakan demikian? Karena beliau telah melihat, telah mengalami, telah mempelajari bahwa setiap lisan, setiap lidah yang ada pada diri manusia seringkali menyebabkan malapetaka datang. Hancurnya keluarga karena lidah, hancurnya hubungan kita sesama kita karena lidah. Lidah ini bisa diperbuat untuk memperbuat perbuatan baik. Di waktu berzikir, betapa lentur lidah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi selepas itu betapa lentur pula lidah kita mengucapkan perkataan yang dilarang oleh Allah. Karena begitu lenturnya lidah, apa saja bisa diperbuat oleh lidah manusia. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Salamatul insan min hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Bahwa lisan itu bisa menyelamatkan kita, bahwa lisan yang ada pada diri kita bisa mencelakakan kita. Tergantung pada diri kita bagaimana kita bisa mempergunakan lisan yang Allah berikan kepada kita.
Ingin selamat, pelihara lisan yang Allah berikan. Jangan sampai lisan itu kita pergunakan kemana yang kita inginkan. Karena lisan itu setelah dilihat oleh mata, lisan langsung bergerak mengatakan sesuatu. Bahwa lisan ini tidak jujur, bahwa dia menyampaikan kabar berita, tidak ada yang dikurangi, bahkan ditambah-tambah. Begitulah lisan manusia. Dari 1 bisa menjadi 2, dari 3 bisa menjadi 4, itulah lisan manusia. Berita itu ditambah-tambah, berita itu diputar-balikkan. Kebenaran itu bisa menjadi salah, kesalahan itu bisa menjadi kebenaran, disebabkan oleh lisan manusia yang tidak terkontrol. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena saking krusialnya lidah yang ada pada manusia, Islam bahkan hanya memberi 2 pilihan terkait fungsi lidah ini. Yang pertama, berkata perkataan yang baik, atau yang kedua, diam saja. Kalau tidak perkataan yang baik yang akan diucapkan, lebih baik diam. Begitu petunjuk agama kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendak dia berkata benar atau dia diam saja. Jadi pilihan 2 yang diberikan oleh agama dalam memelihara lidah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, perkatakan perkataan yang benar, yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau tidak bisa, yang kedua, lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau kita tidak sanggup, misalnya tidak ada ilmu kita tentang itu, tidak ada keahlian kita tentang masalah itu, lebih baik kita diam. Jangan kita paksa-paksakan. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan Nabi mengatakan ini yang paling dikhawatirkan di akhir zaman. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kulli munafiqin alaihim lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku sepeninggalku adalah orang-orang munafik yang pintar berbicara. Itu yang paling ditakutkan oleh Allah terhadap umatnya di akhir zaman, orang-orang munafik yang pintar berbicara. Orang munafik itu dia Islam di depan orang Islam, dia beragama di depan orang beragama, tetapi di belakang kita dia menusuk. Itulah ciri-ciri orang munafik, lain di mulut, lain di hati. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi lidah ini sangat berbahaya, sehingga selalu diwanti-wanti oleh Rasul dalam hadisnya. Bahkan dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi pun, Allah telah memberikan peringatan. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun pembicaraan yang kita bicarakan kecuali ada malaikat yang mengawasinya. Begitu Allah memelihara kita, diberikan gambaran, diberikan petunjuk bahwa setiap perkataan yang kita perkatakan akan diawasi oleh malaikat, akan dicatat oleh malaikat apa yang kita perkatakan. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Besar bahayanya dan besar pula manfaatnya lidah yang diberikan oleh Allah. Kalau kita bawa berzikir, menyebut nama Allah, kebesaran Allah, lidah kita pergunakan membantu orang lain, lidah kita pergunakan untuk baca Al-Quran dan sebagainya,
itu akan menguntungkan dalam kehidupan kita dari dunia sampai kepada akhirat. Tetapi sebaliknya, lidah tidak pernah kita ucapkan untuk mengingat Allah. Lidah kita pergunakan untuk memperpecah-pecah umat, untuk menghasut, mengadu domba. Itu guna lidah yang diberikan Allah kepada kita gunakan. Maka lidah ini akan menjerumuskan kita ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sangat berbahaya orang bersaudara bisa pecah disebabkan oleh lidah. Pandai orang menghasut, bisa pecah persaudaraan, bisa pecah rumah tangga. Kalau kita tidak pandai-pandai dalam menjaganya, lidah ini bisa menyelamatkan kita, bisa menyelamatkan orang lain. Lidah ini bisa menghancurkan kita, lidah ini juga bisa menghancurkan orang lain. Kalau kita tidak pandai-pandai dalam mempergunakan lidah yang Allah berikan, dia lentur, lunak lidah ini, tetapi hasil dari kerjanya menentukan. Kalau terlukai orang dengan lidah, tidak ada obatnya. Bahkan sampai mati pun teringat dia dengan luka yang disebabkan oleh lidah si fulan. Sekalipun dia maafkan, tetapi masih teringat dengan luka yang diberikan oleh lidah kita. Oleh sebab karena itu, jangan sampai lidah ini mencelakakan orang lain. Jangan sampai lidah ini mencelakakan diri kita sendiri. Pergunakan lidah dengan apa yang dituntun oleh agama. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik diam, kata Rasul. Kita kan bisa menimbang benar atau tidak, berguna atau tidak. Kita lihat, kita nilai. Kalau besar mudaratnya, lebih baik kita diam, tidak usah berbicara. Kalau kita paksa-paksakan, maka dia akan menyerumuskan kita kepada dosa yang amat besar. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak panjang khutbah kita pada Jumat kali ini. Ayat yang sangat pendek yang kita bacakan, surat Qaf tadi ayat 18. Ini bisa menjadi acuan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan yang kita katakan kecuali kita diawasi oleh seorang malaikat. Kalau kita sudah paham bahwa setiap gerak-gerik kita diawasi, akan dicatat, akan dilaporkan kepada Allah, maka kita tidak akan mau untuk mengisi catatan amal kita dengan perbuatan yang berdosa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah ya hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurkum wa bil fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sah rapat lurus sebagai membabi kami mohon dapat memastikan HP-nya masing-masing. Stop. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashiyah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'aynin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhariyah. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'aynun jariyah. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa nabariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim min musaytir illa man tawalla wa kafar wa yu'adhibuhu Allahu 'adzaban akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina
سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbana ya Ma'bud, subhanaka subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, abadan, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal fi ni'matin Allahu akbar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على محمد في إلى يوم الدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبل يا رب إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتدرنا وتكشفنا وتنظرنا من تغفرنا يا الله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم. اللهم إنك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراءة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لنا في سكرة الموت ونجاة من النار وقبل الحساب. اللهم اغفر ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب ارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله. آمين يا سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وأذكره الحمد لله. أستغفر الله.